Paman, aku mau bertanya nih, gimana sih pendapat Paman tentang korupsi? Korupsi sangat bahaya sekali. Tapi Paman ketawa dulu dong, karena korupsi itu sangat bahaya, maka kita bahasnya sambil ketawa. Korupsi itu sangat merugikan negara. Karena korupsi itu apalagi yang dilakukan oleh pejabat yang tinggi. Nah, yang kayak kita problem itu kan korupsi. Misalkan mengambil dananya masyarakat yang harusnya dibagikan, udah diambil. Atau yang harusnya dapat 100% dipotong 20%, dipotong 30%, atau dipotongnya lebih besar malah 70%. Nah, itu kan kadang-kadang yang diambil haknya itu tidak tahu. Jadi mencuri, tapi yang dicuri malah nggak kerasa. Karena misalkan itu kan uang dari negara, harusnya disampaikan ke rakyat, tapi belum sampai ke rakyat udah dipotong. Jadi yang nerima nggak tahu. Bahkan si rakyatnya juga nggak tahu ya harusnya dapat berapa gitu. Nah itu, jadi itu bahayanya. Jadi negara kalau terjadi korupsi ini memang sulit ngatasinya gimana. Karena itu tadi rakyatnya tidak tahu harusnya dapat berapa gitu. Jadi nggak bisa protes juga. Nggak bisa protes. Nah buktinya uang saya direbut oleh pejabat, dikorupsi pejabat itu apa buktinya? Nggak ada juga kan gitu. Nah sehingga memang ya kayak KPK itu sangat diperlukan, karena KPK mencari-cari cara tertentu untuk mengatasi korupsi itu kan. Kalau kita di rumah kan, kalau barang kita misalkan ada piring, ada tas dicuri kan tahu. Iya bisa. Ayo siapa nih siapa yang ambil harus tanggung jawab, bisa dituntut gitu. Nah kalau korupsi ini enggak, sehingga solusinya gimana? Salah satu solusinya korupsi itu adalah memang kita harus punya ya, berarti harus diinisiasi dari pemerintah juga, didukung rakyat, yaitu mendidik seluruh rakyat menjadi lebih cerdas. Sehingga, cerdas dalam artian apa? Nah cerdas, ya benar, cerdas dalam artian sebagai warga negara, kita tuh tahu hak dan kewajiban kita apa. Oke, kita kewajiban bayar pajak, kita kewajiban orang harus bekerja kan gitu. Tapi kan kita bayar pajak, wajib bekerja, negara kan dapat dari pajak, dapat dari hasil bumi dan sebagainya, kan harus dikembalikan ke rakyat. Harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan jalan, pembangunan sekolah, dalam bantuan langsung dan sebagainya. Nah itu kita harus tahu itu jalurnya di mana. Rakyat harus dibuat cerdas, buat pendidikan itu tahu, sehingga ketika loh aku ini berhak harusnya misalkan di daerah pedesaan ini, kampung ini harus dapat pembinaan 100 juta rupiah gitu ya. Loh kok nerimanya 70? Nah berarti kita tahu ada yang mengkorupsi misalnya, ada yang tidak beres. Nah ini rakyat harus tahu, harus cerdas sehingga bisa melaporkan kemana. Dan menurut Paman juga, pemerintah juga perlu menyediakan sebuah jalur bagaimana agar rakyat itu bisa mengadu dengan lebih mudah. Misalkan sedang ngurus perizinan, loh ini kok dicurigai ada sogokan dan sebagainya. Gimana rakyat bisa mudah lewat WhatsApp, lewat FG, lewat Google, lewat apa? Ngasih keluhannya. Bisa pakai nama atau bisa tanpa nama. Kan kadang-kadang orang takut kalau ada namanya nanti takut diapa-apain gitu kan. Gitu. Tanpa nama. Jadi malah nggak ngadu. Ujungnya. Dan sekarang lebih enak karena kan kita zamannya zaman internet, zaman big data, data science. Artinya begini, ketika kita pemerintah misalnya punya itu pengaduan tadi, itu yang membaca tidak harus manusia, karena yang membaca bisa mesin. Jadi orang masukin data banyak itu nggak masalah, nanti akan diolah oleh mesin itu. Kalau zaman dulu, kalau misalkan surat gitu ya, orang ngirim surat kebanyakan. Nah nanti pemerintah membaca kesulitan. Nah sekarang karena masuknya sudah digital, data itu apakah dari WhatsApp, dari FB, dari IG, dari YouTube atau dari apapun ya, dari apapun kan sudah digital. Itu diolah gampang sekali pakai mesin cerdas, artificial intelligence, wah keren ya, data science, big data itu udah bisa. Jadi akhirnya nanti pemerintah atau KPK misalnya lebih mudah mendeteksi di bagian mana. Wah, hebat banget ya jawaban dari Paman Apik, teman-teman. Kalau gitu kita sudahi video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian. Bye-bye.